Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Hari ini kita akan membahas tentang metabolisme. Subbab yang akan kita bahas adalah tentang enzim. Sebelum lebih jauh, kita bahas dulu ya di pendahuluan. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Akan tetapi, energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, atau yang disebut juga dengan transformasi energi. Makhluk hidup melakukan transformasi energi melalui proses metabolisme yang berlangsung di dalam tubuh. Nah, pernahkah kalian melewati makan siang dan merasa sangat lelah beberapa jam kemudian? Selanjutnya, saat akhirnya kalian makan, kalian akan merasa lebih segar dan memiliki lebih banyak energi. Nah, ternyata alasan terjadinya hal tersebut adalah terletak pada metabolisme. Mungkin sebelumnya kalian sudah pernah mendengar istilah metabolisme. Tetapi mungkin kalian belum tahu apa sebenarnya metabolisme itu. Nah, metabolisme ini berasal dari bahasa Yunani, metabol artinya berubah. Secara harfiah berarti perubahan. Jadi, metabolisme adalah segala perubahan dalam bentuk reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Untuk melakukan proses metabolisme tersebut diperlukan yang namanya enzim. Nah, apa itu enzim? Enzim merupakan molekul yang sebagian besar berupa protein yang berfungsi sebagai katalis biologis. Enzim berfungsi untuk mempercepat jalannya reaksi metabolisme dalam tubuh tanpa mempengaruhi keseimbangan reaksi. Reaksi di dalam tubuh berlangsung secara optimal pada suhu 27 derajat Celcius. Agar reaksi berjalan lebih cepat diperlukan katalisator. Katalisator adalah zat yang mempercepat reaksi, tetapi zat itu tidak ikut bereaksi. Contohnya tadi adalah enzim dan ribozim. Kita dapat membuat percobaan sederhana ya mengenai enzim. Nah, misalnya dengan menyiapkan nasi putih atau makanan sumber karbohidrat lainnya yang telah kita rebus. Misalnya jagung, singkong, kentang, talas. Jadi, yang sudah kita rebus tersebut, kita kunyah secara perlahan, sebanyak 32 kali. Kemudian, coba rasakan, adakah sensasi rasa manis yang muncul saat kalian mengunyah makanan tersebut? Jawabannya pasti ada ya. Nah, tahukah kalian apa yang membuat nasi atau roti tawar atau bahan-bahan yang sudah kita sebutkan tadi dalam percobaan sederhana tersebut ini menjadi terasa manis saat dikunyah? Itu merupakan hasil kerja enzim yang ada di mulut, yaitu enzim amilase atau ptialin. Enzim tersebut bekerja dengan cara memecah karbohidrat atau amilum yang terkandung dalam nasi menjadi glukosa yang terasa manis. Enzim merupakan pengatur suatu reaksi. Bahan tempat enzim bekerja disebut substrat. Contoh reaksi di sini adalah maltosa. Maltosa akan direaksikan dengan enzim maltase. Kemudian nanti hasilnya adalah 2 molekul glukosa. Jadi, di sini
Yang disebut substrat adalah maltosanya. Kita buat contoh ya. Kemarin baru saja kita selesai melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Ada pemotongan hewan kurban. Nah, masyarakat banyak yang mengkonsumsi dan memasak daging kurban tersebut. Butuh waktu berapa lama kira-kira kalian memasak daging tersebut hingga empuk? Mungkin 3-4 jam ya, untuk sampai menjadi masakan yang matang sempurna tanpa menggunakan enzim atau dimasak dengan metode yang biasa, yang normal. Ibu-ibu pada zaman dahulu biasa membungkus daging dengan daun pepaya agar lebih lunak dagingnya. Penelitian selanjutnya menemukan peranan enzim pada daun tersebut, sehingga sekarang banyak industri yang sengaja membuat enzim papain tersebut. Hal demikian karena kebutuhan terhadap enzim papain bukan lagi pada skala rumah tangga, tetapi juga industri pengolahan daging dan industri penyamakan kulit hewan, agar kulit yang dihasilkan lebih lembut. Nah, selain enzim papain yang terdapat pada tanaman pepaya, sekarang ini juga ada enzim yang digunakan untuk melunakkan daging. Ini misalnya enzim yang terdapat pada nanas. Jadi, dengan menggunakan enzim yang terdapat pada pepaya ataupun pada nanas, maka daging yang kita masak tidak lagi membutuhkan waktu yang lama 2-3 jam sehingga matang sempurna, tetapi cukup kita pangkas waktunya menjadi 1-2 jam saja. Dan ini juga tentunya akan lebih menghemat energi atau bahan bakar yang kita gunakan untuk memasak, misalnya bahan bakar gas. Jadi itu gunanya ya. Enzim akan mempercepat reaksi. Jadi proses pematangan dari daging tersebut menjadi lebih cepat waktunya dan energi yang dihasilkan untuk proses pemasakannya menjadi lebih sedikit. Struktur enzim. Bagian enzim lengkap disebut juga dengan holoenzim. Holoenzim merupakan gabungan antara apoenzim dan kofaktor. Bagian dari apoenzim ini tersusun atas asam-asam amino bersifat labil, misalnya karena suhu dan keasaman. Apoenzim merupakan enzim yang inaktif. Yang kedua adalah gugus prostetik. Untuk gugus prostetik adalah gugusan yang aktif, berasal dari molekul anorganik maupun dari molekul organik. Kalau dia molekul organik, contohnya vitamin, flavin, atau heme. Sementara untuk molekul anorganik ini misalnya Fe, Cu, dan Zn. Nah, untuk gugus prostetik ini selain kofaktor, ada juga namanya koenzim. Koenzim ini berasal dari senyawa organik kompleks, misalnya NADH, FADH, dan tiamin. Ini ada gambar enzim ya. Yang berwarna biru adalah enzim. Kemudian di sini ada celah yang disebut dengan active site atau bagian yang aktif. Nah, celah atau bagian aktif ini merupakan tempat substrat untuk melekat pada enzim. Kita lanjut ke ciri-ciri enzim. Ciri-ciri enzim yang pertama adalah biokatalisator. Biokatalisator adalah mempercepat reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Yang kedua, strukturnya terdiri dari protein. Karena strukturnya terdiri dari protein, enzim ini tidak tahan dengan suhu
tinggi ataupun suhu rendah. Jadi enzim dapat bekerja dengan maksimum pada suhu optimum. Bekerja secara khusus, secara spesifik maksudnya ya, satu enzim hanya untuk satu substrat. Misalnya, untuk memecah maltosa, maka enzimnya adalah maltase. Nah, maltase ini nanti memecah maltosa menjadi 2 molekul glukosa. Kemudian untuk memecah sukrosa, enzimnya adalah sukrase. Untuk memecah maltosa tidak bisa menggunakan enzim sukrase atau contoh yang lain di dalam mulut. Kita mengkonsumsi karbohidrat. Untuk memecah karbohidrat ini digunakan enzim amilase atau ptialin. Nah, amilase tidak bisa memecah lemak ataupun memecah protein. Keempat, enzim dapat digunakan berulang kali. Selanjutnya, enzim bersifat rusak oleh panas. Nah, karena enzim ini strukturnya sebagian berasal dari protein, maka jika protein dipanaskan, akan mengalami penggumpalan atau denaturasi, atau istilahnya rusak, ya. Nah, jika kondisinya didinginkan atau dalam suhu yang dingin, maka enzim menjadi tidak aktif. Selanjutnya, tidak ikut bereaksi. Bekerja dapat balik. Kerjanya dipengaruhi faktor lingkungan, misalnya suhu, pH, inhibitor, dan aktivator. Ini enzim sebagai katalisator ya. Ini dia dapat bekerja bolak-balik. Bisa kalian perhatikan tanda panah di atas, arah ke kanan dan arah ke kiri. Nah, di sini kalau dia arah ke kiri, jika enzim bergerak ke arah ke kiri, maka enzim di sini dapat berfungsi menguraikan atau memecah produk menjadi substrat. Jika bergerak posisi tanda panahnya ke arah kanan, maka di sini enzim berfungsi untuk membentuk produk dari substrat. Itu maksudnya ya, enzim bekerja bolak-balik. Jadi dia dapat bekerja dua arah. Penamaan enzim. Enzim diberi nama sesuai dengan substratnya dan diberi akhiran se. Contohnya enzim selulase yang menguraikan selulosa, enzim lipase yang menguraikan lipid atau lemak, enzim protease yang menguraikan protein, dan masih banyak lainnya. Cara kerja enzim. Ada dua cara kerja enzim. Yang pertama ada teori kunci dan gembok, kemudian yang kedua induced feed. Teori kunci dan gembok, sisi aktif mempunyai bentuk tertentu yang hanya sesuai untuk satu jenis substrat saja. Sementara untuk teori induced feed, sisi aktif enzim bersifat fleksibel dalam menyesuaikan struktur sesuai dengan struktur substratnya. Nah, di sini bisa kalian lihat ada gambar ya, kunci dan gembok. Menurut teori ini, enzim bekerja dengan mekanisme gembok dan anak kunci. Hanya anak kunci atau substrat dengan ukuran yang sesuai yang dapat masuk ke lubang gembok. Lubang gembok di sini adalah sisi aktifnya enzim ya. Nah, anak kunci yang lebih kecil, lebih besar, atau tidak tepat posisi gigi-gigi anak kuncinya, atau tidak sesuai bentuk dan ukuran molekul substratnya, tidak dapat masuk ke gembok. Hal itu yang menjadikan enzim bekerja secara spesifik. Selanjutnya, ada di sini yang kedua adalah teori induced feed. Nah, untuk teori ini berasumsi bahwa substrat berperan dalam menentukan bentuk akhir enzim dan bahwa sebagian enzim bersifat fleksibel. Pada beberapa enzim, bentuk sisi aktif berubah pada saat molekul substrat melekat, yaitu menyesuaikan dengan bentuk substratnya. Dengan demikian, permukaan molekul substrat akan sesuai dengan sisi aktif enzim.
Menurut teori ini, pemutusan atau penggabungan ikatan kimia akan berjalan lebih aktif. Atau di sini misalnya yang kuning enzim, yang hijau adalah substrat. Bisa kalian perhatikan di sini bagian sisi aktif enzim. Ini bagian sisi aktif yang atasnya. Ini tidak sesuai dengan substratnya. Ya. Ini substratnya agak bergerigi. Kemudian bagian sisi aktif enzim seperti ini. Jadi tidak sesuai. Kalau mengikuti teori key and lock atau kunci dan gembok, ini pasti tidak akan bisa. Nah, untuk teori induced feed ini sisi aktif enzim. Sisi aktifnya ini sangat fleksibel. Ini dapat berubah bentuk mengikuti bentuk dari substratnya. Ya. Begitu substratnya masuk dan mendekati sisi aktif enzim, maka bagian sisi aktif enzim ini akan mengikuti bentuk substratnya sehingga akan terbentuk di sini substrat enzim. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah suhu. Bisa kalian perhatikan ya bagannya. Suhu sangat berpengaruh terhadap aktivitas enzim. Aktivitas enzim akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu hingga mencapai suhu optimum. Suhu optimum adalah suhu di mana enzim dapat bekerja secara maksimal di bawah dan di atas suhu optimum. Aktivitas enzim akan berkurang. Makin jauh di atas suhu optimum, enzim akan mengalami kerusakan atau yang disebut dengan denaturasi. Kita lihat bagian di sini, suhu optimum, ini dia puncaknya berada di antara 40 sampai 50 ya, ini suhu optimum. Nah, jika suhu di atas dari 50 derajat Celcius, bisa kalian perhatikan di sini, kecepatan reaksi pada enzim ini akan menurun. Ini artinya enzim mengalami kerusakan atau denaturasi sehingga kerjanya menurun. Nah, bagaimana kalau kurang di bawah 40? Kalau kurang di bawah 40, ini aktivitas atau kecepatan reaksi enzim juga akan menurun. Karena enzim nantinya akan menjadi inaktif. Nah, mengapa demikian? Jika suhunya tinggi akan mengalami kerusakan. Nah, ini kembali lagi ke sifat enzim yang sudah Ibu terangkan tadi, bahwa enzim ini sebagian struktur pembentuknya adalah protein. Sehingga jika protein dipanaskan di suhu yang maksimal, maka ini akan menyebabkan enzim mengalami penggumpalan atau yang disebut dengan denaturasi. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah pH. Seperti halnya protein, kerja enzim juga dipengaruhi oleh pH. Sedikit perubahan pH pada pH medium biasanya sangat mempengaruhi laju reaksi yang dikatalisis. Enzim bekerja maksimal pada pH optimum, seperti pada suhu tadi ya. Dia bekerja di posisi yang optimum. pH optimum adalah pH di mana enzim menyebabkan laju reaksi yang maksimal. Efektivitas enzim akan berkurang pada pH sedikit di atas atau di bawah pH optimum, menyebabkan perubahan bentuk protein penyusun enzim. Nah, perubahan pH bisa juga menyebabkan perubahan pada sisi aktif enzim, menghalangi pelekatan molekul substrat pada sisi aktif enzim sehingga reaksi katalis enzim akan gagal terjadi. Ini juga bisa kalian lihat ya, ini suhu optimumnya di sekitar ini. Suhu optimum jika melebihi pH. Jika melebihi pH optimum, maka aktivitas enzim akan berkurang atau menurun. Jika kurang dari pH optimum, juga aktivitas enzim akan menurun. Selanjutnya, konsentrasi substrat. Makin tinggi konsentrasi substrat, makin cepat laju reaksi yang terjadi hingga mencapai kecepatan maksimum. Nah, setelah mencapai kecepatan maksimum, penambahan substrat tidak akan mempercepat laju reaksi sehingga laju reaksi menjadi konstan. Jadi, ini ya, makin naik substratnya, makin maksimum kecepatan enzim. Tapi kalau sudah dia
mencapai puncak maksimum, ini nggak bisa lagi naik. Walaupun dia ditambahkan substrat yang lebih banyak, maka bekerjanya dia akan mendatar atau konstan. Selanjutnya, inhibitor. Inhibitor adalah zat yang dapat menghambat kerja enzim. Inhibitor ini dapat dibedakan berdasarkan sifatnya. Ada inhibitor reversible, yaitu tidak berikatan kuat dengan enzim. Inhibitor reversible ini contohnya ada inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Untuk inhibitor kompetitif, ini akan menempati sisi aktif enzim sehingga substrat tidak dapat masuk. Sementara inhibitor non-kompetitif tidak mirip dengan substrat dan berikatan pada sisi selain sisi aktif. Coba kita perhatikan ya, gambar berikut. Yang A ini reaksi normal. Kemudian ada gambar B. Gambar B ini ada inhibitor atau penghambat. Nah, normalnya di sini ada enzim, kemudian ada substrat. Di sini sisi aktifnya ya, sisi aktif enzim. Substrat masuk, kemudian mengalami proses penguraian. Ini berhasil. Bagaimana jika ada penghambat di sini? Misalnya substratnya yang tadi berwarna hijau ya, ini substrat. Nah, di sini ada penghambat. Penghambat ini menempati sisi aktif yang seharusnya untuk ditempati oleh substrat. Tetapi di sini penghambat masuk duluan ke sisi aktif. Karena penghambat sudah masuk ke sisi aktif, maka substrat tidak dapat lagi masuk, sehingga tidak akan terjadi reaksi. Ini namanya inhibitor kompetitif ya, antara penghambat, antara inhibitor dan substrat, ini akan saling berkompetisi untuk menempati sisi aktif enzim. Jika salah satu dari mereka masuk duluan ke sisi aktif enzim, maka yang lainnya tidak dapat masuk ke enzim tersebut. Selanjutnya di sini ada inhibitor non-kompetitif. Kalau inhibitor non-kompetitif, inhibitornya tidak menempati sisi aktif ya, tapi menempati sisi atau bagian enzim yang lainnya. Misalnya ini contohnya di bagian yang ini. Nah, walaupun dia tidak menempati sisi aktif, karena dia menempati sisi yang lainnya, ini akan menyebabkan perubahan bentuk pada sisi aktifnya. Karena sisi aktifnya berubah bentuk, maka substrat nanti tidak akan bisa masuk. Beda tadi ya dengan inhibitor kompetitif. Kalau inhibitor kompetitif, dia inhibitornya masuk duluan ke sisi aktif dari enzim, sehingga karena inhibitor sudah masuk duluan di sini, maka substrat tidak akan bisa lagi masuk ke sisi aktif yang ada pada enzim. Itulah perbedaan antara inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.